Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan, yang lama maupun yang baru, sekaligus segenap jajaran, demikian juga pimpinan cabang Aisyah Tulangan yang lama sekaligus mungkin kalau ada yang baru, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujur a'malihim min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malik al-akbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Ayat ke-79 dari surah Al-An'am. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kemerdekaan yang hari ini insya Allah menjadi bagian mengawali pengurus-pengurus teman-teman kita yang baru barangkali. Tadi saya dengar ada pelantikan-pelantikan, pengukuhan-pengukuhan. Mudah-mudahan tidak salah ya. Wajahnya banyak yang baru dengan seragam yang baru, tapi hatinya tetap hati yang lama. Artinya ada apa kemerdekaan yang hari ini kita coba untuk kita ulas, kita angkat menjadi bagian dari makna yang islami, dari makna yang sesungguhnya. Kami khawatir hari ini kita merdeka, tapi sebenarnya kita belum memaknai makna yang sebenarnya memerdekakan diri kita. Padahal Allah sudah memberi kepada kita modal, ada capital, dan modal itu yang seharusnya kita maknai menjadi makna yang membebaskan kita dari segala apapun, dan itulah sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada apa dengan makna kemerdekaan? Di dalam istilah bahasa Arab ada dua kata yang ikut digunakan oleh beberapa ahli bahasa, termasuk Ar-Raghib Al-Isfahani. Dalam beberapa ma'ajim menyebutkan kalimat kemerdekaan atau merdeka atau bebas itu digunakan dua istilah. Yang pertama al-hurriyah, yang kedua adalah al-istiqlal.
Dari mana kalimat al-hurriyah? Tahrir. Mohon maaf, ada gerakan yang namanya Hizbut Tahrir al-Islami, ya. Ada apa makna dibalik kata-kata al-hurriyah yang sering diartikan dengan kebebasan? Sekalipun kita ini bebas, tapi tidak selamanya berada dalam kebebasan. Bapak Ibu hari ini bebas, tapi duduknya kan tidak bebas. Baru 5-10 menit kaki mulai selonjoran ke depan. Ustadznya bicara sedikit lama mulai bergeser, cari tempat yang lebih leluasa. Itu artinya kita bebas, tapi kita tidak dalam kebebasan yang seharusnya. Istilah merdeka atau kemerdekaan yang diartikan dengan al-hurriyah secara etimologi diartikan dengan at-tahrir wal khalas. Tahrir itu artinya melepas. Al-khalas itu artinya menyudahi, berkesudahan. Biasanya orang Arab menyatakan, ini gimana gini, ini sistemnya sudah jadi apa belum, ini khalas, apa gitu. Itu berarti sudah melepas. Gimana caranya kita hidup ini melepas begitu? At-tahrir wal khalas ma'adamil qaid wal unf. Jadi orang yang dalam keadaan posisinya merdeka, bebas, dia belajar melepas. Berarti kalau belajar melepas berarti belajar tidak ada sesuatu kait apapun, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang membebani. Sementara hidup kita hari ini penuh dengan kebergantungan ikatan-ikatan itu tadi. Kaidun-kaidun, pengurus sudah dikasih SK, itu harus dikukuhkan. Kata Prof Milal itu kalau dikasih SK itu akad nikahnya, dikukuhkan itu walimahnya. Makanya ini kalau diartikan seperti beliau walimah begitu, kalau beliau hadir nanti mengukuhkan, namanya walimah itu dalam bahasa artinya makdubatut ta'am, mangan-mangan. Makanannya tidak satu tapi makdubah, banyak. Jadi kalau ada walimah tapi makanannya tidak banyak, ini salah. Yang banyak makanannya malah resepsi, makdubahnya, walimahnya tidak banyak makanannya. Ini ada pengistilahan yang kurang tepat dengan apa yang tadi kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, at-tahrir wal khalas ma'adamil qaid. Jadi bagaimana kita dalam hidup ini melakukan sesuatu tidak pernah ada ikatan apa-apa. Kalau sudah tidak ada ikatan apa-apa, berarti kita melepas. Dan nanti kita lihat bagaimana Islam menerangkan itu dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dalam 3 kisah nanti. Yang kedua, ada yang mengartikan kemerdekaan itu dengan arti istiqlal. Al-istiqlal. Al-istiqlal itu dari kata-kata istaqalla. Istaqalla itu berarti talabul qalal. Qalal itu diambil dari kata qalala. Qalala itu qalla, sedikit. Istiqlal itu berarti ada permintaan, ada permohonan, talabul qalal. Tidak banyak yang diminta, sedikit. Ibarat orang itu dia minta bebas, dia minta menang, dia meminta sesuatu yang sebenarnya tidak banyak, kecuali dia hanya mencari sesuatu yang disebut dengan kebebasan. Ada apa makna dibalik itu sebenarnya? Ketika kita mengartikan di posisi itulah istiqlal itu menjadi bagian dari kehidupan kita.
sampai disebutkan ada masjid yang namanya Masjid Al-Istiqlal sebagai pertanda bahwasannya seseorang itu menambahkan penamaan itu disebutkan karena ada waktu, momen, kejadian yang disesuaikan dengan penamaan. Maka Masjid Istiqlal dihubungkan dengan masjid yang bersejarah untuk kemerdekaan Republik kita. Di situ diartikan Istiqlal itu dengan al-qudrah alat tanfid, kemampuan dengan kekuatan kemampuan. Jadi al-qudrah itu kekuasaan, kemampuan. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Bahasa kadar ini ukurannya. Nek sudah ukurannya dipaksa seperti apapun itu tidak bisa. Kalau ada orang yang tidak memahami ukurannya lalu dia memaksakan untuk menggunakan pada ukuran yang diinginkan, ini celaka nanti. Halakam ru'un man lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang tidak mengetahui qadrahnya, ukurannya. Istiqlal ini diartikan al-qudrah. Berarti kita harus memahami ukuran kita ini apa. Ustadz Udin itu ukuran pecinya berapa Ustadz? 8. Jangan dikasih peci ukuran 5 apa 6. Nanti jadi tidak pantas. Lah kita ini memaksa sesuatu yang tidak pantas dipantes-pantesin. Sesuatu yang nggak cocok dipaksa untuk bisa cocok. Sesuatu yang nggak bisa gimana caranya ini kudu harus bisa. Padahal Allah menciptakan itu ada ukurannya. Nah, Istiqlal ini diartikan al-qudrah alat tanfid, kemampuan untuk bisa mengaktualisasikannya, meletakkannya, menempatkannya. Nah, kalau tidak bisa ditempatkan pada tempatnya, ini kan menjadi repot. Karena hari ini banyak sesuatu yang ditempatkan tidak pada tempatnya. Hati-hati ini. Banyak sesuatu yang diposisikan tidak pada posisinya. Banyak sesuatu yang diperuntukkan menjadi tidak pada peruntukannya. Kita bicara adab dengan adat itu sudah beda. Selisihnya cuma satu huruf B dengan T. Ada yang human product, ada yang memang ini produknya manusia, hasil cipta rasa karsa kreasinya manusia menjadi adat. Kalau adab itu tidak ada, itu sudah fitrah. Turunannya sudah dijadikan di bawah, bersanad, bersumber, datangnya dari Allah. Nah, kita sering dihadapkan kepada posisi yang sedemikian rupa, sehingga nggak mampu meletakkan, nggak mampu mengaktualisasikan. Ini enak dan baiknya seperti apa? Sejak Nabi Ibrahim sampai turun kepada Nabi Musa hingga kepada Nabi Muhammad, dan kita hari ini umatnya Nabi Muhammad, itu para inspirator yang mengajarkan kita kemerdekaan. Nabi Ibrahim mengajarkan kita nilai bagaimana memahami kemerdekaan bertauhid. Dan itu ketika dihadapkan dengan melihat apa yang terjadi dari fenomena kemusyrikan di masa itu. Nabi Musa mengajarkan kita juga bertauhid, membangun bingkai kemerdekaan dengan bingkai bertauhid sebagai konsep dasarnya Islam. Bagaimana Nabi Musa bisa melepas dari segala bentuk penindasan
yang dibawa oleh siapa? Firaun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita nilai-nilai kemerdekaan. Bagaimana membingkai kemerdekaan dalam bertauhid melalui semangat yang mungkin boleh kami sebut membumikan Al-Quran, mengkayakan nilai faham yang diajarkan oleh Allah untuk kita, dan itu terbingkai di dalam Al-Quran. Yang repot sekarang itu merasa merdeka tapi tidak bawa Al-Quran. Ibarat orang itu penampilannya keren, handphonenya bagus, tidak punya paket. Naik sepeda motor keren, tapi bensinnya eceran. Ini yang repot, ya. Jangan sampai kita punya ketakjuban terhadap sesuatu, tapi itu sebenarnya menjadi nilai titik lemah kita yang sebenarnya. I'jabur rajuli unwanun ala du'fi aqli. Ketakjuban seseorang terhadap dirinya itu menunjukkan titik lemah. Unwanun ala du'fi aqli, itu menunjukkan alamat kelemahan pada akalnya. Dan hari ini mungkin kita berada di situ, merasa merdeka tapi tidak merdeka. Bapak dan ibu setelah menikah, merdeka enggak? Bapak, Mas Bro sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa putranya? 3. Alhamdulillah. Saya boleh tanya, izin berdiri ya? Ada mic-nya kan? Nah, duduk aja kalau gitu. Kasihan nanti jadi tidak merdeka kalau harus berdiri. Saya pengen tanya Mas, bisa nggak menceritakan tentang hujan itu turun seperti apa sih? Sekarang kita nggak panas nih, lama nggak hujan ya, biar nggak tegang-tegang ini. Monggo. Hujan menurut ilmu dasar yang saya pelajari dulu terbentuk dari uap-uap air sungai, air laut dan lain sebagainya menguap ke awan. Kemudian terjadi kondensasi akhirnya turun sebagai hujan. Sudah itu saja. Atau 3 ya. Maksudnya cari iklan untuk bisa minum ini. Ini putra terbaik kita. Lantas kalau saya tanya, di mana Allah? Kalau Gusti Allah tidak nurunkan, nggak ngizinkan hujan, ya nggak turun gitu loh. PR Pak Agus ini, Dikdasmen. Anak-anak didik kita hari ini keren, hebat sekolahnya, mantep pemikirannya, penampilannya luar biasa, tapi Allahnya itu loh tidak dibawa. Pewinter. Hari ini kita mau mengatakan kita merdeka. Itu tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad tidak pernah tidak mengedepankan tauhid di depan. Lihat Nabi Ibrahim. Begitu malam datang, apa yang dilihat? Bintang. Falamma ra'a qaukaba qala hadza rabbi. Maka ketika aku melihat bintang, ini dia Tuhanku. Ayat berikutnya 77. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat ini bulan, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan ini menghilang, aku tidak bisa seperti ini. Ya, aku berlindung kepada Zat yang telah menciptakanku. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza akbar. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala inni bari'un inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika aku melihat matahari
Ini Tuhanku, ini matahari yang Tuhanku yang besar ini. Aku berlindung dari zat yang telah menciptakanku dan orang-orang yang mensyirikanku. Terakhir di ayat 79 yang menjadi pembuka itu tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, coba lihat hari ini, di mana bingkai kemerdekaan akan kita bangun kalau bingkai bertauhid sebagai pondasi, dasar, prinsipal kita, al-masadir al-asasiyah kita, itu kita lepaskan, kita hilangkan. Bapak Ibu ingin bangun masjid, tapi pondasi ini tidak dibangun dengan kuat. Bagaimana masjid ini akan bisa berdiri dengan baik? Kita hari ini merdeka, dan kemerdekaan yang hari ini berada bersama kita, kita tidak bangunkan pondasi yang kuat di bawahnya. Bagaimana kehidupan kita ini akan kuat? Apa yang ditanamkan dari kisah yang tadi kita ceritakan, membangun bingkai kemerdekaan dalam Islam tidak akan lepas dengan apa yang pertama disebut dengan al-ab'ad al-aqaidiyah, atau yang dikenal dengan al-bu'du al-i'tiqadi. Ada dimensi yang tidak boleh dilepas, yaitu dimensi berakidah. Bagaimana hujan itu turun? Dijawab dengan ilmiah sekali. Berarti hari ini kita berilmu, tapi mungkin kita tidak atau belum menyempurnakan keimanan atau akidah kita. Padahal akidah itu menjadi pondasi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dari surah dari Pancasila. Itu menjadi pondasi sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Jangan bicara kemanusiaan, jangan bicara persatuan, jangan bicara kerakyatan pada sila keempat, jangan bicara keadilan pada sila kelima. Kalau ketuhanannya dihilangkan, diganti dengan apa? Keuangan. Jangan. Ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan itu ada dimensi akidah. Apa kita akan ganti akidah ini dengan uang? Kita bisa bicara keadilan ketika keadilan itu dipenuhi, dikuatkan dengan uang. Apakah kita akan mengatakan uang itu adalah segalanya? Uang itu adalah kekuatan yang paling hebat? Juga tidak. Karena semakin banyak kita memiliki materi, semakin kita kewalahan untuk bisa menikmatinya. Jadi kenikmatan itu di kategori cukup. Karena kalau sudah berlebihan itu repot. Bapak Ibu punya rumah dua, satu di A, satu di B. Jangan usah lebih dari satu, dua saja. Ya. Ketika anak akan sekolah berpikir sepatunya di rumah yang satu. Mau berangkat ke sini, oh tasnya, bukunya ternyata di tempat rumahnya yang satu lagi. Tidak merdeka. Berarti kita akan berada dalam wilayah yang menyadarkan kita ketika kita berpikir bahwasannya akidah ini menjadi kekuatan yang mengikat. Kenapa disebut dengan akidah? Dari kata aqadah. Aqadah itu mengikat. Aqdun itu artinya ikatan. Akidah itu ada proses yang tidak sebentar dan terus berkelanjutan, terus menerus. Itu akidah. Seperti kalimat yashkur, dia selalu bersyukur. Syakir, orang yang bersyukur. Tapi kalau sudah syakur, itu di level yang tertinggi.
Dia setiap detik dari waktunya tidak pernah ada yang dia lakukan kecuali dia selalu bersyukur. Seperti sahabat siapa itu? Abi Kilabah ya. Sahabat Rasulullah Abi Kilabah itu. Temannya Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu suatu hari menemukan Abi Kilabah itu berada di tengah-tengah padang pasir. Dia hidup dalam satu tenda, cacat, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tidak punya anak, keluarga dan keturunan kecuali satu anak yang usianya sekitar 13-14 tahun. Anaknya inilah yang selalu memberi dan menghadirkan makanan untuk Abi Kilabah. Termasuk anak laki-laki inilah yang selalu mewudukan Abi Kilabah ketika waktu sholat itu datang. Suatu hari ketika Muhammad bin Abdullah itu datang, tidak melihat anaknya ada di mana. Lalu ia meminta kepada Muhammad bin Abdullah untuk mencari anaknya. Tolong cari anakku di mana. Dicarilah oleh Muhammad bin Abdullah dan ditemukan anaknya sudah dimakan oleh hewan buas, sehingga daging-dagingnya berserakan dan sudah dimakan oleh burung gagak. Muhammad bin Abdullah tidak berani cerita kepada Abi Kilabah itu tadi. Lalu Abi Kilabah ditanya oleh Muhammad bin Abdullah, kepuasan dan keindahan hidup apa yang kau cari dalam dunia ini? Dia cuma menjadi orang yang selalu bersyukur. Maka kalimatnya menjadi syakur, bukan syakir atau bukan yaskur. Itu contoh sahabat yang teruji sekali tentang kesabarannya. Begitu Muhammad bin Abdullah bercerita, saat ditanya di mana putranya, kagetlah Abi Kilabah. Abi Kilabah hanya berkata, alhamdulillah. Mana yang hari ini berkata ketika anaknya diwafatkan itu alhamdulillah? Coba. Alhamdulillah aku tidak meninggalkan keturunan yang nanti akan bermaksiat kepada Tuhanku. Maha suci Allah yang telah menjagaku dari segala keturunan yang akan mendatangkan kemaksiatan di muka bumi ini. Itu Abi Kilabah. Tidak lama kemudian tarik nafas, meninggal. Di tengah-tengah padang pasir tidak ada siapa-siapa. Di situ Muhammad bin Abdullah akhirnya menunggu, ada beberapa yang berjalan, ada beberapa orang diminta untuk memakamkan. Nah, artinya akidah itu menjadi kekuatan yang mengikat, yang tadi kita sebut dengan al-bu'du al-i'tiqadi, ikatan yang mengikat. Nah, jangan seperti tadi, gimana hujan itu turun, dijelaskan ilmiah sekali, tapi tauhidnya kita hilangkan atau kita lepaskan. Jangan bercerita tentang kemerdekaan, tapi tauhidnya kita tanggalkan. Maka awal dari kalimat tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Allah gunakan kalimat fatara. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah tidak gunakan kalimat khalaqa? Tetapi Allah gunakan kalimat fatara. Fatara itu Allah menciptakan sesuatu, Allah ingin kembalikan kepada fitrah. Fitrah ini apa? Asal muasal, asal usul. Hari ini kita banyak dilupakan asal usul kita juga dilupakan ending kita. Bukankah manusia itu berangkat dari tidak ada dan pulang pun tidak bawa apa-apa? Dilahirkan dalam keadaan oryan, telanjang, tanpa berbusana, diwafatkan pun juga dalam keadaan telanjang tanpa busana. Lalu yang mau dibawa apa? Yang dicari apa? Nguber-nguber jadwal ngaji, Pak.
Saya ini hari ini terjadwal di 3 tempat. Sayangnya ndak sakti gitu ya. Di Gresik sama di Candi rutin itu. Rutinnya saya cancel, saya pikir aman. Ternyata belum aman. Masih ada kajian di Gresik. Akhirnya saya cuma bisa berpikir dengan ketentuannya Allah. Ma'aqrabuz zaman wal makan, begitu. Adabnya makan itu kan yang paling dekat, begitu. Memutuskan sesuatu itu juga ma'aqrabuz zaman wal makan, begitu. Sedekah juga begitu, betul Ustaz. Kebaikan juga ma'aqrabuz zaman wal makan. Saya ambil yang paling dekat. Yang terdekat ya di sini tulangan itu. Nah, ini belajar untuk kita bisa bertauhid gitu. Hari ini kendala kita dalam al-bu'du al-i'tiqadi itu, PR paling berat itu adalah du'ful akidah. Akidah yang hari ini lemah. Orang hidup itu nggak mantep, nggak yakin gimana caranya masjid Al-Mahdi ini bisa berdiri tegak. Ingat dulu Ustaz Dani, Mas Dani itu ingat nggak dulu sekali masjid ini sempat saya komentari kok perkembangannya lambat. Tapi subhanallah hari ini berkembang. Lebih baik kita ini merangkak ke depan daripada kita ini berlari tapi diam di tempat. Jadikan status ya. Lebih baik kita ini merangkak, merayap tapi maju ke depan daripada kita ini bergerak aktif, over, lari tapi tidak maju-maju, hanya diam di tempat. Bapak Ibu harus punya akidah, punya kemapanan, punya keyakinan yang kuat. Jangan dilepaskan dimensi akidah itu. Karena hari ini semuanya menggunakan merdeka. Kampus ya merdeka, kurikulum ya merdeka. Jangan-jangan kita ini jadi tidak merdeka. Hak semua orang ini berhak untuk mendapatkan sesuatu apapun sebagai fitrahnya. Fataras samawati wal. Kalimat fatar tadi kembalinya kepada Allah. Semua ini makhluk-makhluknya Allah yang tidak perlu bergantung kepada sesama makhluk. Karena sesama makhluk jangan saling mendahului, jangan saling mencakar. Kita ini mintanya kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq. Tapi banyak makhluk sangat bergantung kepada makhluk dalam dunia apapun. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita ini menjadi sampah-sampahnya makhluk. Gak enak kalau tidak begini, kalau tidak begitu dan seterusnya. Jangan. Kalau kita ini merdeka dan dimensi kemerdekaan kita ini tidak bergantung kepada makhluk, ikatan kita ini cuma kepada Allah, itu yang menguatkan hati semuanya. Kenapa Allah gunakan fataras samawati wal ard? Fatara bukan khalaqa. Khalaqa itu menciptakan, ada proses yang diminta untuk dipahami. Beda lagi dengan ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah gunakan ja'ala itu ada maksud dengan fungsi, tujuan. Beda dengan khalaqa. Kata-kata khalaqa itu ada proses yang tidak akan pernah terjadi. Berarti kata khalaqa itu sekali saja. Contoh misalnya begini, Allah menciptakan khalaqna min turab, khalaqna min nutfatin idza tumna, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ustaz Hakim tadi mama, khalaqal mauta wal hayat. Mati kan cuma sekali, hidup juga cuma satu
kali. Jangan seperti Hindu, hidup berkali-kali, Buddha dan yang lain-lainnya. Ada ilmu namanya ilmu eskatologi. Itu artinya ilmu ma ba'dal maut. Jadi hal yang gaib berkaitan dengan kelahiran dan kematian itu diilmiahkan menjadi eschatological. Jadi diilmiahkan. Apa mungkin dalam Islam itu ada yang gaib lalu kita ilmiahkan? Dosa itu gaib minal mughayyabat, pahala itu gaib minal mughayyabat. Orang yang dalam penilaian manusia itu baik bisa nanti dihukum dengan Allah, diadab dengan Allah. Orang yang hari ini dinilai oleh manusia menjadi buruk itu bisa jadi dikasih ganjaran pahala sama Allah. Tidak ada yang tahu. Lantas justifikasinya hari ini dengan mudah kita menjustifikasi dengan tanda kutip, ini pahala, ini dosa, ini surga, ini neraka. Apa kita akan sama seperti agama selain Islam yang tidak memahami mughayyabat? Hanya Islam yang mengakui keberadaan agama lain, dan hanya Islam yang meyakini adanya yang gaib. Selain itu tidak memiliki pengakuan tentang itu. Nah, ini kekuatan akidah yang harus dibangun dalam kehidupan kita semua. Di poin yang kedua ada al-ab'ad at-ta'abudiyah atau al-bu'du at-ta'abbudi. Ada dimensi ibadah. Akidah dibangun dengannya ibadah. Kalau kita beribadah, lantas ibadah kita ini bertentangan dengan akidah, sampai kapanpun ibadah ini tidak akan diterima. Tanda kutip menjadi salah, karena bertentangan dengan akidah. Sama seperti sila pertama menjadi pondasi untuk sila kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika dalam posisi ini adalah dimensi ibadah, pertanyaannya, tidak ada sesuatu yang dilakukan dalam ibadah kecuali kita mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lihat kalimatnya. Dan sekali-kali tidaklah diperintahkan kepada kalian kecuali hanya untuk liya'budullah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dalam keadaan apa? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Tadi makna kemerdekaan kita artikan apa? At-tahrir wal khalas. Kalimat khalas itu ada mukhlisin. Mukhlisin di Al-Quran kita ada surah Al-Ikhlas. Jadi mukhlishina lahuddin, hanya bersikap melepas, ikhlas, hanya karena ketaatan kepada Allah. Coba hari ini kita bertanya, ibadah itu ada dua, mahdoh, ghairu mahdoh. Dalam ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh, yang kita cari ini apa? Bapak ibu puasa, yang dikejar itu apa? Pahala. Bapak ibu tahajud, yang dicari apa? Pahala. Kapan kita berpikir yang dicari ini biar kita ini terbebas dari godaan-godaan yang mendekatkan kita kepada kemusyrikan. Jadi kalau punya jabatan, jabatannya tidak menghanyutkan dia sehingga dia akhirnya tidak merdeka dengan jabatannya. Yang punya kegiatan ekonomi itu bisa bebas. Jangan sampai kegiatan ekonomi bisnisnya ini menjadikan dia tidak merdeka dengan bisnisnya, terjajah oleh bisnisnya sendiri, waktunya terjajah, kesempatannya terjajah, dan seterusnya. Yang menjadi dai terjajah dengan posisinya, tidak menemukan kebebasan. Kenapa terjajah? Karena tidak bisa merdeka dari godaan-godaan yang mengancam di tengah-tengah misi dakwah yang dilakukan. Ini berat, sangat berat sekali. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah.
Lihat bagaimana Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak pernah berpikir kecuali hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan Allah. Demikian juga Nabi Muhammad. Misi kenabian lebih diutamakan, dan misi itu adalah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang hari ini itu menjadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan bukti kalau kita yakin kepada Allah itu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diartikan syahadat. Syahadat ini bersaksi. Bersaksi ini ada perjanjian yang tidak main-main, primordial ini. Bahasa Al-Quran menjadi mitsaq, bukan wa'dun, bukan aqdun lagi. Bukan akad, bukan wa'ad, tapi mitsaq. Dari kata-kata wathaq, yang ungkapan itu hanya Allah yang bisa pakai. Kayak bahasa Jawa itu, bari tindak pundi, berarti siram. Boleh enggak? Enggak boleh lah. Membesar-besarkan, mengagung-agungkan, memuliakan dirinya. Itu mitsaq. Dan ketika ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita, menjadi rumpun pertanyaan untuk kita, apakah hari ini bentuk penghambaan, pengibadahan yang dilakukan itu terlepas atau melepaskan dari yang kita sebut dengan bertauhid itu tadi. Ya. Jadi kisah yang dikisahkan untuk kita, ketika kisah-kisah itu menjadi bukti penguat penghambaan kita kepada Allah, dan itu sebenarnya yang menjadi bukti keyakinan kita dengan akidah yang kita lakukan. Lantas Bapak Ibu, kalau kita misalnya ibadah kepada Allah, terus ibadah ini dilakukan dengan cara yang salah atau kurang tepat, apa ini tidak mengurangi tauhid kita? Allah mengajarkan aqimu as-salata, tegakkan salat. Rasulullah mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Betul ada kebebasan dalam memahami gerakan-gerakan yang ada di dalam ibadah salat. Betul ada kebebasan untuk memahami bacaan-bacaan yang ada di dalam bacaan sholat. Tentunya dalam fikih, karena ada fikih alal madzahib al arba'ah. Kita bebas pakai yang mana, tapi bebas itu tetap terikat, bukan dalam arti kebebasan yang sebenarnya. Ada bingkainya, ada frameworknya. Islam ini. Nah, kalau kita sholat dan sholat ini menjadi penghambaan diri kita kepada Allah, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, apa tidak menggugurkan akidah keyakinan kita kepada Allah? Tarik masuk dengan makna ibadah ghairu mahdhah tadi. Bapak Ibu membantu orang yang susah, menyelesaikan perkara-perkara yang sulit, yang itu kita sebut ghairu mahdhah. Kalau ini tidak seperti yang diajarkan Rasulullah, apa itu juga tidak mengurangi ketauhidan kita? Sehingga ketika kita minta kepada Allah tapi dengan perantara cara yang salah, wajar kalau Allah itu tidak menurunkan sesuatu untuk kita. Pak Ustadz, tetangga saya itu tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah macam-macam. Ustadz, rezekinya banyak. Saya ini yang aktif ngaji bolak-balik, kesibukan saya abaikan Ustaz untuk ibadah sholat di Masjid Al-Mahdi. Saya tak tekuni, tak rajinkan Ustaz di masjid ini Ustaz. Pokoknya saya untuk Al-Mahdi, tapi kok rezeki tambah tidak karu-karuan Ustaz, susah. Semakin dekat kepada Allah, semakin ujiannya berat dan seterusnya.
Mungkin ada yang salah dalam penghambaan kita ini pada dimensi yang kedua tadi, al-bu'du at-ta'abbudi itu. Mungkin ada yang salah. Ibarat orang itu meminta kepada Allah untuk membuka sesuatu, tapi dengan alat atau cara yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu ingin masuk, membuka pintu ini, dikasih kunci, ini kuncinya banyak. Membuka dengan kunci yang salah sampai kapanpun tidak bisa. Apakah akan bisa masuk? Apakah pintu akan terbuka? Kalau ini rizki, kalau ini sesuatu yang akan kita minta, biar hidup kita ini terbebas dari sesuatu, apa pas? Maka konsep baldatun thayyibatun itu nggak akan thayyib kalau pelakunya ini tidak menjadi bank thayyib gitu. Jadi ini baldah, negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Berarti orang-orangnya, makhluk-makhluk Allah yang hidup di dalamnya ini harus menjadi makhluk yang baik. Maka kalimatnya ja'ilun fil ardi khalifah, pakai ja'ala. Allah inginkan, maksud daripada penciptaan manusia sebagai khalifah dengan kalimat ja'ala, bukan sona'a, bukan abda, bukan fatara, bukan khalaqa, tapi pakai ja'al. Itu ada istifadah, ada faedah, maksud, tujuan yang diinginkan untuk itu. 2. Sudah berapa tadi? 2 ya? Sampai jam berapa kita ini? 11. Bener ya? Bener loh ya? Ya. Kalau kemerdekaan ini diartikan seperti itu, masuk kita poin yang ketiga, al-ab'ad at-ta'amuliyah. Ya, ada dimensi kita yang kita bangun untuk bermuamalah. Tadi Ustadz Hakim menyebut satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kita mengikuti setiap adanya keburukan itu yang diganti dengan kebaikan. Dimarah orang, senyum. Disinggung orang, diam, tetap baik. Berarti kalau kita dikasih sesuatu yang buruk, kita membalasnya dengan sesuatu yang baik. Yang terjadi tidak begitu. Dikasih yang buruk, dibalas yang buruk. Dikasih yang baik, dibalas dengan sesama yang baik. Kalau bisa tambah baik. Nah, apakah kita akan merdeka ketika kita masih punya kebergantungan yang demikian ini? Padahal kita akan berkata, logika manusia kita akan mengatakan begini, Bapak Ibu ketika disakiti kok diam? Bapak Ibu ketika dizolimi kok diam? Setannya akan mulai datang. Ya dilawan toh, ya diperjuangkan. Padahal tidak seperti itu. Manusia itu cuma bisa punya kemauan, tetapi Allah yang memutuskan. The man purpose, the God dispose. Manusia bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan, yang memutuskan. Manusia bisa minta hujan dengan istisqa, tapi kalau Allah nggak meridhai, sistem tatanan apapun dengan teori yang ilmiah tadi tidak akan turun hujan itu, karena Allah nggak mengendaki. Nah, dalam muamalah kita, kenapa kita dalam bermuamalah ini masih mungkin banyak yang salah? Gerakan Islam itu banyak sekarang. Yang mungkin boleh kita sebut ada gerakan transnasional, lintas nasional. Lintas nasional ini berarti bukan dari nasional, lintas tanpa batas, masuk. Dalam konsep keberagamaan, pada para pakar-pakar studi agama itu menyebutnya itu adalah New Religious Movement.
zuhurul adyan al-jadidah, muncul keyakinan agama-agama yang baru. Jadi keyakinan baru ini mulai muncul sampai yang terakhir, yang pondok yang barusan agak bermasalah itu. Bukan pondoknya yang bermasalah, tetapi orangnya yang bermasalah. Sehingga akhirnya berdampak kepada pondok. Ini kan karena ada aliran faham yang dikembangkan dan masuk baru. Profesor Dr. Din Muhammad dalam kitabnya Al-Kharitah Ad-Diniyah Al-Alamiyah Al-Mu'asirah, peta keberagaman agama kontemporer, itu menyebutkan keyakinan agama itu yang masuk dari barat ke timur itu seperti supermarket agama. Bapak Ibu pernah masuk supermarket, dari jarum pentul yang paling kecil sampai tangga yang besar-besar itu lengkap, wadah semuanya. Apa yang tidak ada? Agama itu sudah seperti itu. Runtuhnya benteng akidah, runtuh dan jatuhnya semangat orang untuk ibadah, hancurnya peradaban antar manusia dalam bermuamalah. Itu salah satu faktornya, karena masuk aliran-aliran faham-faham baru. Kita ini aslinya Indonesia ini makannya singkong, ketelo rebus. Cuman gara-gara kita ini kena dampak macem-macem, yang singkong rebus, kacang rebus itu hilang, tergantikan dengan makanan yang keren-keren gitu. Ini alhamdulillah ini masih syar'i ini, produk halal yang dimiliki Nusantara gitu. Ya ini, jadi tidak melupakan aslinya kita itu. Kenapa fatoros samawati wal ardh, itu biar ngingat aslinya kita ini. Saya Ustadz hidup ini kok kayak nggak merdeka, di rumah itu sumpek bapaknya. Karena buku nikahnya itu dilupakan. Perjuangan saat ingin memperjuangkan pernikahan dulu itu terlupakan atau dilupakan. Akhirnya Sidoarjo ini di pengadilan agama itu nomor 2 sejatim, Pak. Tingkat la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Ini yang salah ustadznya apa jamaahnya gitu loh. Lah tausiah itu kan bolak-balik toh. Tausiah walimah itu terus ustadznya dihadirkan memberi tausiah. Tapi kok tingkat perceraiannya semakin tinggi. Tuh ketika kepala pengadilannya senior kami dulu itu saya tanya, masih ternyata sempat turun nomor 3 sejatim, naik lagi nomor 2. Berarti kan tidak bebas. Bapak-bapak ini di rumah ini ternyata tidak punya kebebasan seperti ibu-ibu saat ada di rumah. Senyum-senyum, tidak berani bicara bapak-bapak. Bu, tenang bu. Hanya karena masalah yang sepele saja, hidup ini jadi nggak bebas. Padahal harusnya kita punya Allah. Kita mana ini ibadah, kita ajak ini membangun peradaban, membangun muamalah kita, dikasih yang buruk, balas yang baik. Kan begitu. Ibu minta uang belanja yang semakin banyak, ya bapak menjawabnya dengan senyum. Loh Pak, bukan butuh uang, ini yang dibutuhkan uangnya, bukan senyumnya. Loh Bu, mampunya cuma senyum sekarang. Ya namanya tuntutan. Kalau tidak diikuti dengan tuntunan ini bahaya. Banyak nuntutnya, nggak ada yang dituntun. Bukankah orang hidup ini punya kode etik? Ada the rule of code. Manusia hidup punya Al-Quran. Perusahaan dibangun punya RUPS ya. RUPS. Negara ini dibangun ada undang-undang. Jadi jangan dihilangkan undang-undangnya. Dan jangan bangun undang-undang rasionalitas. Semuanya diukur dengan akal, tidak bisa. Dengan emosi, dengan nafsu tidak bisa. Nah, bebaskan bingkai kemerdekaan itu dengan itu. Kita punya Islam. Dari Nabi Ibrahim sampai sekarang Islam. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan
Itu Ibrahim, musliman. Digunakan kalimat hanif. Kalimatnya masih fatar samawati wal arda, hanifah, hanif. Agama yang hanif, agama yang lurus hanya kepada Allah. Berat. Maka Bapak Ibu mujahid mujahidah tidak perlu jihad memperjihadkan, memperjuangkan Islam. Islam itu tetap menang, kan? Iya kan? Tidak perlu kita ini capek-capek menggerakkan macam-macam itu. Kalau sudah Allah berkehendak itu kun fayakun. Nggak perlu kita ini capek-capek sholat istisqa. Kalau Allah sudah berkehendak hujan diturunkan. Hadirkan Allah untuk memaknai hidup kita ini merdeka. Di situ Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu tidak kena tekanan, Bapak Ibu hidupnya akan santai, Bapak Ibu hidupnya tidak akan pernah berada dalam kesulitan, karena kita cuman berfalsafah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam mengemban mengisi kemerdekaan. Poin yang terakhir, al-ab'ad al-mazajiriyah. Ada dimensi hukum. Tidak ada negara yang tidak berasaskan pada sebuah hukum. Tidak ada orang yang hidup tidak menggunakan dasar hukum. Kita lahir sudah ada hukum. Mana? Akte kelahiran. Ahli waris juga dibutuhkan. Akte kematian itu sudah hukum. Hukum itu. Putra saya lahir di Islamabad, diminta akte kelahirannya dari Islamabad. Kalau itu tidak ada, bahaya. Itu salah satunya. Kalau itu tidak dikeluarkan, berarti ada bukti yang lainnya. Negeri kita ini hukum. Maka nggak ada manusia yang tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan hukum. Semua pertandingan permainan itu akan sah kalau ada hakimnya. Hakim itulah hukum. Orang hidup itu harus mengambil hikmah. Akar katanya sama, hakama. Perkara akan selesai apabila ada hakim yang duduk di mahkamah. Maka nama yang paling tinggi itu enggak pakai pengadilan pusat atau pengadilan apa, enggak, Mahkamah Agung, MA. Pakai mahkamah, bukan pengadilan. Padahal artinya mahkamah itu dalam bahasa Indonesia ya pengadilan, tempat di mana hukum itu diputuskan, diadilkan, begitu. Nah, dimensi yang keempat ini, kita ini orang yang berpegang kepada hukum. Hukum itu apa? Sesuatu yang jelas, tertulis, tercatat, begitu. Pengajian Ustadz jangan lupa pukul 06.00 begitu. Siap. Ustadznya datang jam 06.00 begitu. Loh, tidak ada siapa-siapa. Toleh begitu. Saya ini separuh militer karena ada Kolonel Ali di sini. Bapak Kolonel Ali itu. Ini militer masalahnya. Jadi itu karena hukum. Hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya. Al-hukmu yaduru ma'al ilah, wujudan wa adaman. Ada dan tidaknya hukum tergantung ilah, sebabnya. Ngaji ini bisa diteruskan di atas jam 8 kalau ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan, hukum yang dipakai ketetapan yang pertama. Ustaz, ngajinya kita berapa jam? 1 jam Ustaz ke depan. Oh iya begitu. Ada alasannya di situ. Kalau lebih dari itu, jadi tidak merdeka kita. Gerusa-gerusu, lihat jam, yang pengurus mau mengingatkan tidak enak. Itu karena kita tidak merdeka disebabkan kita tidak menggunakan hukum. Nabi mana dari Nabi Ibrahim sampai pada Nabi Muhammad itu yang tidak berpijak kepada hukum, tidak ada. Lantas hari ini kita mau lari dari hukumnya Allah. Afa hukmal jahiliyah yabghunaha. Apakah hukum-hukum yang berhubungan dengan hukumnya orang-orang yang bodoh yang kita ikuti? Jelas kita ini orang yang bukan yang bodoh. Kalau cuman bodohnya sedikit tidak apa-apa, maka disebut dengan jahil. Ini disifatkan menjadi jahiliyah.
karena sudah mengakar. Kalau sudah mengakar ini saking bodohnya itu loh, tidak pernah akan tahu mana yang tidak menjadikan dia bodoh. Ibarat kalau dia pemabuk, profesornya pemabuk. Kalau dia pezina, profesornya pezina. Kalau dia koruptor, profesornya koruptor. Maka diistilahkanlah jahiliyatun. Ada ya dan tak marbutah yang menunjukkan sifat, yang mensifati. Kalau ini sudah mensifati, berarti ini sudah seperti kebal dari hukum. Karena dia menjadi orang yang anti hukum, hidupnya tidak mau diatur. Terus mana negara yang hari ini punya kebebasan menerapkan sebebas-bebasnya? Tidak ada. Cari jalan di mana-mana, jalan tuh merah, kuning, hijau. Bapak ibu mau kemana saja keliling dunia, namanya jalan rambunya merah, kuning, hijau. Kami ini sudah beberapa lah, tidak banyak-banyak gitu Pak. Sudah pernah ke Swiss waktu Pak Joko Dubes, Joko pesantren, orang pesantren. Pernah ke Prancis, Luxembourg, Belanda. Eropa itu merah kuning hijau. Timur Tengah merah kuning hijau. Asia Selatan mau Afghanistan, Pakistan dan merah kuning hijau. Lantas mau cari kebebasan mana yang membebaskan kita dari kebebasan sebebas-bebasnya? Wong kita ini tetap kena hukum. Kalau tidak hukum manusia, hukum Allah yang akan menjawab. Selesai. Tidak rame-rame begitu. Koyok-koyoknya kita ini dunia yang kita pikir ya. Komentari, wah sama Jakarta komentari, Kaltara komentari. Ya, apalagi Lumajang, Jember, gara-gara handphone ini pikiran kita mendunia. Sepertinya semuanya dipikirkan. Kita nggak pernah berpikir akidah kita di keluarga seperti apa, anak didik kita hari ini kayak apa. Bisa nggak mereka itu auto remote, jatuh beristighfar, mau tidur langsung doa, minum langsung membaca subhanallah atau apa yang lain-lainnya begitu. Pernah nggak kita berpikir auto remote begitu? Nggak usah capek-capek kita kerja, nggak usah capek-capek kita berbuat. Allah itu akan menurunkan rahmat kasih sayangnya untuk kita. Kalau itu belum turun, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kalau ada yang salah, ndak bahaya tak? Hari ini kita hidup gitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang karena nanti masih ada kegiatan dan acara berikutnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kami berpesan, maknailah kalimat merdeka sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Merdeka tetap dalam bingkai kita mengembalikan arti dan makna itu kepada Allah. Berarti kalau sudah dikembalikan kepada Allah, berarti perjuangan kita cuma perjuangan menegakkan tauhid. Jangan hidup ini tidak mengesahkan Allah. Berarti menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan di hati kita. Itu pentingnya bab, kalau di dalam bab ngaji ada bab niat ya. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu niatnya yang ditata terlebih dahulu. Ini menghadirkan Allah itu ada sama kita. Kalau dalam dunia sufi, teman-teman saudara kita di kampung-kampung itu mengistilahkannya dengan ada ma'iyatullah, ada al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu Allah itu akan selalu berada ketika mereka melantunkan zikir, salawat dan macam-macam. Itu ada ma'iyatullah. Nah, hari ini belajarlah kita menyertakan itu. Pengurus ini yang baru punya modal apa enggak, ditinggali saldo berapa, saldonya dihabiskan pengurus lama apa enggak, wallahu a'lamu bishawab. Yang penting kita punya Allah. Gerakan pendidikan apa yang akan dikembangkan, ekonomi apa yang akan dibangkitkan, dibangunkan biar kita ini merdeka. Karena Islam tuh ngajarkan kita itu punya kemandirian ekonomi.
Jihadnya hari ini pun dari PP Muhammadiyah itu jihad ekonomi. Tapi kalau kita punya AUM, kita punya gerakan persyarikatan, kita tidak bisa memanfaatkan jihad ekonomi, mengajarkan mental kita meminta, jadi salah. Karena Islam mengajarkan kita tidak meminta tapi mengajarkan memberi. Kita punya masa. Kenapa ketika punya masa itu masa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Berarti dampak keberadaan kita belum bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jihad ekonomi menjadi slogan PP. Kalau ini slogan PP, ranting, cabang, ikut itu semua. Harus berbuat memberdayakan ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan dalam berbagai macam sisi kehidupannya. Jadi jangan sampai 1 rupiah pun itu keluar dari uang persyarikatan. Saya tadi komentari sedikit, airnya kok mereknya beda ya, begitu loh. Itu sepele. Tapi jenengan-jenengan yang di pengurus ini kalau kemana-mana ya minta sumbangan, bantuan dan seterusnya. Ini modal ekonomi yang bisa dikembangkan. Tapi kenapa kita nggak mau berjihad di situ? Berarti mohon maaf ini tidak ada ketaatan kepada pimpinan-pimpinan dan seterusnya itu ya. Jangan dilanjutkan. Nah, itu satu contoh. Yang kita punya makanan, bagaimana makanan-makanan dari sekolah-sekolah aum kita itu makanan ini dikelola, dibuat itu dari masyarakat yang ikut ngaji-ngaji bersama kita. Itu kan baik, itu yang dibutuhkan kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ini memberikan berkah untuk kita semua dan semoga Allah menguatkan ketauhidan kita dengan segala keistiqomahan dalam penghambaan diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Nasrun Allah fatul qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.